Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Asep Irfan Helmi dalam channel Bilik Hukum Perdata. Semoga pada pertemuan kali ini sahabat Bilik Hukum Perdata semuanya dalam keadaan sehat semua dan dapat menjalankan aktivitasnya sebagaimana biasanya. Sahabat Bilik Hukum Perdata semuanya, untuk pertemuan kali ini saya akan membahas terkait asas-asas eksekusi putusan pengadilan. Melanjutkan pembahasan dari pertemuan sebelumnya, yaitu terkait upaya hukum peninjauan kembali. Namun sebelum melanjutkan pembahasan asas-asas eksekusi putusan pengadilan ini, untuk para sahabat yang baru bergabung dengan channel saya, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komennya. Sahabat Bilik Hukum Perdata semuanya, ada pepatah yang mengatakan bahwa putusan hakim adalah mahkota hakim dan eksekusi adalah mahkota pengadilan. Oleh karena itu, setelah kita mempelajari beberapa materi hukum acara perdata dari awal sampai dijatuhkannya putusan pengadilan tingkat pertama atau tingkat banding yang telah berkekuatan hukum tetap atau bahkan putusan kasasi, maka tahap berikutnya adalah eksekusi putusan itu. Namun agar eksekusi itu bisa kita laksanakan dengan benar, kita perlu terlebih dahulu mengenal beberapa asas-asas eksekusi putusan pengadilan agar pada saat pelaksanaannya nanti eksekusi yang kita laksanakan sesuai dengan aturan dan berjalan dengan baik. Di sini ada beberapa asas-asas eksekusi yang harus kita patuhi. Apa saja asas-asas eksekusi itu? Pertama, yaitu putusan harus berkekuatan hukum tetap, terkecuali terhadap putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu atau with forbar bis forward. Kemudian ada putusan provisi, yaitu putusan serta-merta atau putusan yang mendahului pemeriksaan dan mendahului putusan pokok perkara. Dan ini sudah ditentukan di dalam pasal 181 ayat 1 HIR. Kemudian akta perdamaian sebagaimana ditentukan dalam pasal 130 HIR. Kemudian eksekusi gros akta sebagaimana ditentukan di dalam pasal 224 HIR, dan ada eksekusi hak tanggungan, itu jika ada permohonan piat eksekusi. Putusan apa saja? Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap itu, pertama yaitu putusan perstek yang tidak diajukan perjat. Kemudian putusan akta perdamaian. Kemudian putusan pengadilan tingkat pertama yang tidak diajukan banding. Kemudian putusan banding yang tidak diajukan kasasi, kemudian putusan kasasi, dan putusan peninjauan kembali. Kemudian asas eksekusi putusan yang kedua yaitu putusan tidak dijalankan secara sukarela oleh pihak yang kalah. Pada dasarnya bahwa eksekusi merupakan upaya paksa dalam menjalankan isi putusan jika termohon eksekusi tidak menjalankannya secara sukarela. Namun jika termohon eksekusi menjalankan atau memenuhi isi putusan itu secara sukarela, maka eksekusi itu tidak perlu dilaksanakan. Tetapi yang diperlukan adalah dibuatkannya berita acara pemenuhan isi putusan secara sukarela pada saat unmoney dan berita acara serah terimanya agar tertib administrasi sebagai bentuk pertanggungjawaban panitera atas eksekusi secara sukarela. Dan ini adalah bentuk kepastian bahwa eksekusi secara sukarela sudah dilaksanakan oleh pengadilan. Kemudian asas eksekusi yang ketiga yaitu putusan harus bersifat condemnatur, yaitu putusan yang amarnya mengandung unsur penghukuman, sehingga dengan sendirinya putusan itu mengandung kekuatan hukum eksekutorial atau memaksa. Kalau putusan itu tidak mengandung penghukuman, maka putusan itu non-executable atau putusannya tidak dapat dilaksanakan. Nah, oleh karenanya, dalam menghadapi kasus semacam ini, maka harus diajukan gugatan perbaikan amar putusan yang tidak mengandung penghukuman itu. Kemudian asas eksekusi yang keempat yaitu eksekusi dilaksanakan atas perintah dan di bawah pimpinan ketua pengadilan. Dan ini ditentukan di dalam pasal 195 ayat 1 HIR. Nah, sekarang jika ditemukan di suatu pengadilan itu tidak ada ketua pengadilan, bagaimana jika permohonan eksekusi itu didaftarkan sedangkan di pengadilan itu tidak ada atau belum ada ketua yang ditugaskan di sana, tetapi hanya ada wakil ketua pengadilan? Apakah eksekusi putusan dapat dijalankan oleh wakil ketua pengadilan? Di dalam menjawab pertanyaan ini ada dua pendapat. Pendapat yang pertama,
eksekusi harus dilaksanakan atas perintah dan dipimpin oleh ketua pengadilan sesuai bunyi dalam beberapa pasal eksekusi, baik di dalam HIR maupun di dalam RBG. Kemudian pendapat yang kedua, karena wakil ketua menjalankan tugas yang sama dengan ketua di saat ketua tidak ada, maka eksekusi putusan dapat dilaksanakan atas perintah dan dipimpin oleh wakil ketua pengadilan jika di pengadilan itu tidak ada ketua pengadilan. Karena kalau permohonan eksekusi ini sudah didaftarkan dan tidak segera diproses, sedangkan ketua pengadilan tidak ada, maka permohonannya tidak dapat dilaksanakan, sehingga menimbulkan terganggunya proses pelayanan kepada pencari keadilan. Sahabat Bilik Hukum Perdata semuanya, inilah pembahasan terkait asas-asas eksekusi putusan pengadilan. Semoga pembahasan ini bermanfaat. Dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, share, dan komennya, agar channel ini lebih berkembang lagi. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.